Oke, shalom teman-teman. Puji Tuhan. Holong baru join. Shalom, Holong. Mantap ya. Aduh. Hai. Shalom, Holong. Siang, shalom. Kenapa rambutmu kayak gitu? Oh iya. Mengganggu soalnya. Itu anti. Walaupun kita jauh ya, aku di Medan nih sekarang, tapi puji Tuhan lewat Zoom kita tetap bisa belajar ya. Haleluya. Oke, karena ada Bu Rina yang baru join dengan kita. Biasanya Bu, sebelum kita melanjutkan pendalaman Alkitab, kita berada di surat Roma, Bu, ya. Kemarin sudah sampai ayat 12, Roma pasal 1 ayat 1 sampai 12. Biasanya sebelum mulai kita brainstorming, Bu. Ada tanya jawab, diskusi, topiknya terserah apa saja yang mau ditanyakan. Itu gunanya kita di sini. Kalau ada yang sulit dari Alkitab atau membingungkan, kita pelajari sama-sama. Kira-kira Ibu datang membawa pertanyaan kah? Atau ada yang mau ditanyakan? Mungkin nanti setelah dengar dari Bapak, nanti baru saya tanyakan. Oh, oke. Karena Oke, mau diisi dulu, baru nanti saya tanya lagi, Pak. Oke, teman-teman yang lain bagaimana? Ada yang selama seminggu ini kan aku suruh selalu baca Alkitab, sehingga waktu PA kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan gitu, yang sulit atau membingungkan. Adakah yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke surat Roma? Ayo, Hengki. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70, Pak. Yohanes 6 ayat 70. Yang statement Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa salah satu muridnya itu adalah iblis. Iya. Iya, betul. Iya. Gimana? Maksudnya itu gimana, Bang? Kok Tuhan Yesus berbicara seperti itu? Kalau misalkan Tuhan Yesus itu ya maha tahu kan, Bang? Kalau memang dia tahu ya salah satu muridnya adalah iblis, buat apa dia memilih murid itu? Maksudnya, Bang. Oke, ya. Jawabannya sebenarnya simpel ya. Bisa kita jawab dengan lagu, Hengki ya. Suka-sukanya Tuhan. Suka-suka Tuhan. Ya, pertanyaan Hengki ini bagus ya. Sebenarnya dari kemahatauan Allah pun kalau kita baca dari Kejadian kita sudah mendapatkan banyak kebingungan ya. Kalau memang manusia jatuh ke dalam dosa, kenapa dia juga ciptakan? Itu biasanya orang paling banyak nanya di kitab Kejadian ya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, kemarin minggu lalu aku sudah jelaskan Hengki ya. Kita ada menganut satu pemahaman dari Alkitab ya, bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Itu dulu. Dia berdaulat atas segala sesuatu, dan dia Allah yang kasih, dan juga Allah yang adil. Nah, itu atribut Allah yang tidak boleh kita pisahkan. Dia Allah yang kasih, dia juga Allah yang adil. Nah, konsekuensi manusia yang jatuh ke dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh, maka kita ini semua mati. Itu kata Alkitab. Kita pasti mati. Mati di situ artinya terpisah dari Allah, dan juga harus menanggung murka Allah. Kalau mau kita bahasakan, dibuang ke neraka. Oke? Jadi ini konsep awal dulu nih, supaya Hengki tahu, seharusnya semua keturunan Adam dan Hawa, itu seharusnya masuk neraka. Karena nenek moyang kita berbuat dosa. Konsekuensi dari dosa pasti mati. Oke? Iya. Kalau Allah yang adil, harusnya menghukum kita masuk neraka. Tapi karena begitu besar kasihnya, Yohanes 3:16, dia mengaruniakan anak yang tunggal. Itulah yang khusus untuk umat pilihan yang akan diselamatkan. Nah, di dalam kasihnya dia menyelamatkan umatnya, di dalam keadilannya dia menghukum orang yang berdosa. Ingat, tadi awalnya aku bilang seharusnya kita yang dihukum semua. Tapi dia menyelamatkan orang-orang pilihan, tapi orang yang berdosa dibiarkan dan dihukum. Nah, di dalam rancangannya menggenapi umat pilihannya, Hengki, dia selalu memakai cara-cara yang tidak terpikirkan oleh kita. Contoh, nanti Hengki bisa baca tentang Firaun ya di Keluaran. Allah dikatakan mengeraskan hatinya. Masa Allah mengeraskan hati orang? Kan jahat berarti Allah.
Ya. Nah, begitu juga dengan kasus Yudas. Dia memang orang pilihan, dia memang dipilih Yesus menjadi murid, tapi dia ditentukan untuk tidak selamat sebagai jalan untuk penggenapan rencananya. Jadi kalau mau aku bahasakan pertanyaan Hengki, kenapa sih Pak Allah juga menciptakan para penjahat, pembunuh yang merusak kita? Memang semua untuk menggenapi rencananya. Rencana umat pilihan. Nah, disitulah kita diselamatkan untuk menandakan kita umat pilihan. Tapi Yudas yang mati di dalam dosanya dengan segala kejahatannya juga ditentukan untuk binasa. Jadi yang dimaksud Yesus di Yohanes 6 ayat 70, Yudas itulah si iblis yang ditentukan untuk binasa. Mungkin Hengki masih bingung. Atau yang lain bingung ya? Jadi Allah itu menetapkan orang yang dipilih dan tidak dipilih. Yang dipilih karena anugerah, yang tidak dipilih karena memang sudah konsekuensi dari dosa, wajib dimurkai. Seharusnya yang menjadi pertanyaan kalian apa selanjutnya? Pak, kalau gitu kenapa Allah tidak menyelamatkan semuanya? Kan dia Allah yang penuh kasih. Seharusnya gitu dong, Hengki, benar nggak? Iya. Nggak bisa. Makanya kita harus paham tadi aku bilang atribut Allah. Nggak bisa. Dia tidak bisa menyangkali dirinya yang sebagai Allah yang kasih dan juga sebagai Allah yang adil. Dan semua dari keadilannya adalah menghukum orang-orang berdosa. Makanya dalam kekristenan tidak boleh berbangga diri untuk selamat masuk surga karena seharusnya kita dihukum, tapi Allah memberikan anugerahnya untuk menyelamatkan kita. Jadi memang Yudas, Hengki, sudah ditetapkan untuk binasa. Dan dia dipakai Allah, dipilih untuk juga menggenapi rencananya. Gitu. Sama seperti Firaun, nanti bisa baca. Dia dikeraskan hatinya oleh Allah. Bisa, Hengki? Bisa, Bang. Bisa ya. Jadi pertanyaan Hengki ini agak sedikit menyinggung doktrin ya. Bagaimana umat pilihan, bagaimana umat yang tidak dipilih. Ya, jadi memang Allah sudah tahu. Nah, nanti akan lebih jelas, aku sudah pernah bahas dan tulis, dosa Petrus sama Yudas kira-kira sama nggak, teman-teman? Kalau kita lihat ceritanya, sama nggak? Yudas apa dosanya terhadap Yesus? Menyerahkan. Mengkhianati ya? Mengkhianati, menyerahkan Yesus ya? Iya. Dosa Petrus apa? Menyangkal. Menyangkal kan? Iya. Kalau kita bahasakan, sama nggak itu? Sama. Sama kan? Dan kita juga memiliki paham tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, oke? Nah, pertanyaannya, Petrus diselamatkan, Petrus diberi anugerah, Yudas tidak. Padahal dosanya sama, gitu loh. Jadi memang Yudas yang ditetapkan untuk tidak diselamatkan. Petrus sama saja dosanya, menyangkal, tapi diberi anugerah, diselamatkan menjadi pemimpin rasul yang sangat luar biasa. Sejak Yesus tidak ada lagi dia menjadi pemimpin, dia khotbah di Kisah Para Rasul, luar biasa sekali, menyelamatkan 3.000 jiwa orang. Sedangkan Yudas mati gantung diri. Nah, itu dia. Makanya kalau mau saya beritahu aplikasinya untuk kita harus menyadari diri kita ini umat pilihan atau enggak. Apakah memang perilaku kita menyenangkan Tuhan atau tidak? Jangan-jangan kita orang yang dimurkai yang akan dilempar ke neraka. Itu bahaya. Oke? Bisa ya? Oke. Ada lagi? Jadi seperti tadi Engki, jadi barusan itu Pak ada mahasiswa kami juga yang bunuh diri. Terus Engki kena Pak. Teman si Engki ya? Di satu kampung itu. Coba kau cerita Engki. Jadi tadi makanya dari tadi pagi saya agak bergumul lah gitu ya, bahwa anak-anak ini gitu ya. Sebenarnya saya nggak tanya satu, berarti ya yang yakin saya memang seperti yang Bapak bilang tadi, kan masih Tuhan kasih kesempatan-kesempatan gitu ya. Memang dia apa termasuk dia berarti yang nggak mendapat anugerah itu Pak? Betul. Sekalipun, Bu. Iya Pak ya. Betul Bu, betul Bu. Jadi teman-teman, kita juga perlu tahu keselamatan itu nggak bisa hilang, ya.
Sekali dipilih jadi umatnya, maka sampai akhir hayat hidup kita tidak mungkin menyangkal Yesus. Itu artinya keselamatan tidak bisa hilang. Jadi ada yang nanya sama saya, Pak Pendeta, kalau misalnya dia sampai besar umur 30 tahun, dia rajin melayani, rajin jadi worship leader, rajin gereja, tiba-tiba dia jatuh cinta sama yang beda agama. Dia nikah di umur 35, pindah agama dia ke agama seberang. Bagaimana kekristenannya? Saya langsung jawab, dia dari awal tidak pernah dipilih jadi Kristen. Nah, kita harus tahu ya itu ya. Jangan bilang dia murtad. Enggak. Itu murtad itu bahasa mereka sebelah itu. Tapi kita bilangnya dia tidak pernah dipilih jadi pengikut Kristus yang sejati. Karena orang pilihan tidak mungkin pindah agama. Ya, mungkin tadi Pak, kalau memang dia kan misalnya udah ikut pelayanan, dia udah misalnya diadakan pelayanan menerima Yesus Kristus, bukan udah dibaptis. Ya. Nah, itu kan berarti udah tandanya kita apa itu hanya apa sekedar gimana saya bilangnya, kalau seperti Bapak tadi Lahiriah itu Bu, lahiriah. Gitu. Jadi yang kan yang udah pendeta pun kita udah dengar dia udah mengikuti, udah lahir baru katanya udah dibaptis katanya udah melayani kok tiba-tiba gitu. Jadi mungkin itu hanya sekedar ini aja kali ya Pak ya, kita bilangnya walaupun dia melayani secara main musik, main apa, itu mungkin kita bilang secara lahiriah aja Pak bilangnya. Betul. Nah, seperti pertanyaan Hengki tadi Bu, berkaitan bahwa dengan hidup dia yang masih begitu pun, Tuhan masih pakai sesuai rencana. Sama kayak Yudas. Seharusnya Yudas bisa saja langsung dihukum Tuhan, langsung dibunuh Tuhan, tapi enggak. Dipakai Yudas untuk menggenapi rencana Yesus sampai disalib. Nah, mungkin juga orang yang rajin pelayanan ini, Bu, dipakai Tuhan sementara untuk gereja tersebut, tapi ujung-ujungnya sebenarnya dia nggak terpilih, Bu. Nanti kita batas waktu kita tahunya gimana Pak? Misalnya kita ada batas ininya kita tahunya orang itu bahwa itu tidak mendapat anugerah itu gimana itu Pak? Jawaban nomor satu pasti dari semua antara kita nggak tahu, Bu. Oh, gitu. Makanya kita nggak boleh juga menghakimi, ya kan? Tapi tentulah dilihat dari buah kehidupan sehari-hari, bagaimana kesetiaannya kepada Kristus. Itu hanya ciri-ciri yang sangat kecil bisa kita nilai, Bu, ya kan? Tapi kalau sampai akhir hayat hidupnya dia melayani Tuhan, kita tahu dia orangnya bagaimana sampai dia mati, kita yakini pasti orang pilihan. Makanya gini juga Bu, saya sering mendapatkan kesulitan banyaknya hamba Tuhan yang di rumah pemakaman. Ini untuk teman-teman juga mungkin sering dengar yang ikut ke pemakaman, rumah duka. Gampang kali kita pendeta ini ngucapkan masuk surga, Bu. Betul nggak, Bu? Iya kan? Kayak neraka itu nggak ada. Iya kan? Makanya tadi ada saya marahin, ada mau saya tegur tadi anak PPL yang mengatakan bahwa sama yang bunuh diri tadi sampai ketemu di Yerusalem baru. Aduh, ini anak ini mengerti. Langsung saya tegur tadi, saya bilang ini anakku ini ngerti nggak sih, mau ketemu pula dia sama yang bunuh diri di Yerusalem baru, tahu nggak sih dia Yerusalem baru itu? Oh iya. Oh jadi tadi Ibu ikut ke rumah duka atau bagaimana? Enggak Pak, dia kan di Mentawai, maksudnya saya lihat di status mereka gitu kan. Oh iya. Dia bilang ini ngerti nggak sampai jumpa di Yerusalem orang dia mati, dia bunuh diri. Ini aduh, dia bilang ini ngaco juga. Makanya saya nanti mau ngomong sama dosennya, lihat itu Pak anak muridnya, ngerti nggak dia? Saya bilang Yerusalem baru. Yerusalem baru. Berarti Ibu udah benar, udah paham konsepnya. Kita nggak boleh sembarangan ngomong-ngomong masuk surga, gitu ya. Kalau aku disuruh, kalau aku nggak kenal orangnya atau memang dia mati bunuh diri, kita juga di rumah duka nggak boleh lah bilang masuk neraka, dilempari kita nanti kan. Iya, ya udah, ya makamkan aja gitu kan. Ya memang harus kita makamkan ya. Betul. Atau bahasa teologisnya kalau aku diminta ngomong, aku akan langsung bilang gini, Bu, biarlah Tuhan yang berotoritas menempatkan dia di mana. Iya kan? Terserah Tuhan lah, jangan kita yang tahu-tahuan dia masuk surga kok. Ya kan? Jadi juga itu. Jadi kita perlu tahu konsep itu supaya kita menyadari di Alkitab itu banyak yang dipilih, banyak yang tidak terpilih. Tapi Tuhan memakai orang yang tidak dipilih menggenapi rencananya. Selain Yudas, siapa lagi? Mungkin teman-teman pernah baca, Saul. Itu raja yang nggak dipilih, tapi dia menjadi raja Israel yang pertama. Sebelum akhirnya datang pilihan Tuhan, yaitu
Daud. Jadi kalau disimpelkan itulah bahasa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Gitu. Ya. Kalau tadi bahasa enaknya Bagaimana suka-sukanya Salomo, Tuhan. Pak? Ya, gimana, Bu? Salomo. Bagaimana dengan Salomo, Kak, katanya? Gimana, Bu Rina? Nggak ada Bagaimana sinyal ya? dengan Salomo? Bukan kehidupannya ini pertama-tama maksud pada akhirnya Tuhan dengan kehidupan. Iya, yang pertama kita tahu Salomo ini pun nggak beres ini, Bu. Ya kan, jahat, raja nggak jelas. Jahatnya bukan jahat apa sih, tapi dia nggak jelas. Tapi menarik, Bu. Dia menulis kitab pengkhotbah, Bu. Iya. Nah, diyakini di kitab Akhirnya, pengkhotbah itulah di akhir hidupnya, di masa tuanya, dia betul-betul menyadari bahwa segala kekayaan, segala wanita itu ternyata tidak penting. Nah, dia menyadari semuanya, bahkan ditutup di pengkhotbah terakhir, maka itu andalkanlah Tuhan selalu dan berpeganglah pada perintahnya. Jadi mungkin menyesal. Jawaban yang masuk akal lagi, dia itu keturunan Daud, Bu. Iya. Dan biasanya keturunan Daud di Alkitab selalu dianggap menjadi umat pilihan. Ya kan? Karena Yesus pun berasal dari keturunan Daud. Jadi kalau aku bilang ya Salomo pasti terpilih. Jadi sekalipun dia menikmati dunia ini, menikmati segalanya. Betul, Bu. Jadi kalau kita pengkhotbah, teman-teman, kalau mau kita tafsirkan dalam bahasa sehari-hari kita, itu kitab munafik. Setuju nggak? Kenapa gue bilang kitab munafik? Dia udah puas punya duit, udah punya banyak cewek, sekarang baru tobat, ya kan? Udah puas dulu dia, ya kan? Enak aja kau, ya kan? Nanti kata rugi, saya belum menikmati jadi. Nah iya, itu dia. Halo Ibu Rina. Iya, jadi kayak tadi contoh bunuh diri, ya dalam umat Tuhan nggak ada ya bunuh diri, nggak mungkin. Umat Tuhan nggak mungkin bunuh diri ya. Jadi jangan sampailah ada begitu-begitu ya. Dan kalaupun dia bunuh diri, jangan didoakan masuk surga lah. Jangan aneh-aneh kita ya. Oke, bisa ya Henggi ya? Iya Bang. Ya, Bu Rina ada lagi? Lanjut Pak, Oke. seru juga ini. Yang lain, Juli yang baru join, Juli, Holong, gimana? Sudah cukup. Cukup ya, luar Saya ada, biasa. Pak. Oke, Juli, mantap. Kemarin minggu lalu kan Bapak bilang Kemarin kalau minggu yang lalu. tentang agama sebelah itu apa surga. Gimana? Teringat iya kemarin minggu lalu Rabu ya? Iya pas PA. Rabi. Kan Bapak bilang kalau agama seberang itu masuk surga apa neraka. Oh iya. Saya teringat sama teman-teman saya yang pernah share tentang kepercayaan gitu. Terus teman saya ini bilang kalau di agama mereka yang menentukan mereka masuk surga itu amal kebaikan mereka. Iya. Nah, kemudian kutanya balik, gimana dengan orang berdosa? Nah, dijawabnya itu orang berdosa baru masuk ke neraka itu 70 tahun, ibarat yang sebuah batu yang kita lemparkan ke dalam lubang itu 70 tahun baru jatuh. Nah, di situ mereka yang orang-orang berdosa. Itu gimana dulu itu, Bang? Ya, jadi kalau memang kita ngomong atau adu argumen tentang keselamatan di beda agama, Juli, kan itu temanmu seberang ya, Muslim ya. Iya. Itu jauh sekali, perbedaannya sangat jauh sekali. Mau itu dari segi dosa ataupun keselamatannya. Kenapa? Aku mau bilang sama teman-teman, yang memandang dosa paling serius itu hanya agama Kristen. Nah, itu dulu kita perlu tahu, ya. Tidak ada agama dan kepercayaan yang memandang dosa paling serius. Sehingga harus sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikannya. Berarti sangat serius dosa itu. Yang kedua,
Tidak ada agama selain Kristen atau yang menjadi pengikut Kristus yang meyakini keselamatan adalah anugerah. Kalian boleh cari. Agama lain pasti tetap menekankan perbuatan. Seperti tadi Juli bilang, lewat amal dan ibadah. Gitu kan Juli? Ya kan? Mak, Iya, Juli Bang, iya, iya. ngilang muka kau, Bah. Ya, jadi itu kita harus tahu dulu perbedaannya, sehingga kalau kita nyambung, kalau ngomong sama mereka tentang keselamatan, sedikit banyak memang nggak nyambung. Karena konsepnya di agama masing-masingnya berbeda. Tapi yang aku bilang sama Juli adalah statement Yesus, bahwa dia mengatakan bahwa dialah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Gitu loh. Tidak ada yang lain. Dan tidak ada pernah orang yang mengklaim tersebut selain Yesus dan juga Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kita berkeyakinan di luar Yesus atau tidak percaya Yesus sampai mati, dia tidak selamat. Kita harus punya komitmen itu loh. Kalau kita bilang balik ke urusan Tuhan masing-masing, sama saja kita tidak meyakini Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tapi kalau Juli perdebatkan itu kepada agama lain, sampai kapanpun nggak ada ujungnya. Memang gitu Juli. Karena mereka punya pegangan masing-masing. Gitu loh. Berarti mereka juga dikatakan masuk surga lah, Bang, ya? Oh tidak. Tidak ya? Boleh mereka masuk surga kalau di tengah jalan hidupnya percaya Yesus. Iya. Paham, Kalau paham. sampai matinya tidak percaya Yesus, maka dari sudut pandang iman kekristenan kita dan dari sudut pandang keselamatan ini tidak masuk surga dong. Itulah. Nah, itu pentingnya Yesus itu dipercaya dan harus dideklar ya. Jangan ada orang bilang percaya Yesus tapi dibaptis pun nggak mau dia. Nah, itu pun salah, ya. Itu pun salah, ya. Harus dibaptis dan diumumkan ke jemaat, dia harus menjalin agama menjadi Kristen. Gitu. Bisa ya, Julia? Bisa, Bang, bisa. Oke, makasih banyak, Bang. Iya, kalau perdebatan soal itu nggak akan ada habisnya, Juli. Mau sampai kapanpun nggak akan ada habisnya. Yang ada kau berantem nanti sama kawanmu pasti. Iya, biasanya kayak gitu tuh, jadi berantem ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nyatakan kebenaran aja, oke? Gimana? Ada lagi? Yang penting Juli yakin dulu bahwa jangan kadang-kadang kita mau berdebat kita sendiri pun nggak yakin, itu aja. Betul. Jadi kita sudah pegang teguh bahwa Korintus 4 ayat 12 ayat 4 itu ya Pak, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh. 4 Jadi ayat 12. 12. Iya, jadi memang kita sendiri yakin. Kalau kita sendiri pun nggak yakin, gimana kita mau menjawab? Jadi melalui kesaksian hidup kita. Jadi karena Tuhan kita itu bukan untuk dibela gitu ya. Jadi melalui kesaksian hidup kita gitu. Mereka lihat kok beda ya, misalnya beda siang kini ya, beda ini. Ini kalau kita lihat pun kalian misalnya lebih banyak tidur, lebih banyak main-main. Jadi kan mereka lihat kesaksian kalian, nggak pelit waktu, nggak pelit tenaga gitu. Jadi pasti mereka nanya, orang ini yang satu ini kok beda ya? Apa yang ada di dalam diri Julia dan dalam diri Hengki ini kok beda gitu ya? Saya marahin, saya tegur, saya bully, dia nggak marah. Ada apa? Nanti mereka itu yang tertarik. Oh iya, tinggal kita bersaksi. Nah gitu, jadi mau berdebat pun nggak usah sok ya. Mungkin Pak Harald pun udah S3 nanti nggak mau dia berdebat. Padahal udah S2 pun nggak mau berdebat. Capek itu, capek. Ya betul ya. Jadi memang harus lebih banyak lewat perbuatan daripada perkataan, gitu ya. Tapi perlu dipikirkan dulu, perlu diperkatakan dan diperbuatkan. Harus begitu ya konsep kekristenannya. Makanya aku selalu bilang kita jangan berdiam diri dan jangan eksklusif ya. Kita harus terus memberitakan Injil. Oke? Ya, jadi teman-teman ini kan sekitar 7 menit lagi habis. Jadi kita habiskan saja dulu untuk tanya jawab saja, diskusi sebelum kita masuk ke pendalaman Alkitab kita surat Roma ya. Kalau ada lagi boleh menyahut, boleh diskusi apa? Ya. Ada lagi Bang, satu lagi. Ya, silakan. Tentang hal penciptaan, Bang. Ya. Hari pertama sama hari keempat kan ya nggak jauh beda, teman-teman. Tuhan di hari pertama menciptakan terang dan gelap. Di hari keempat kan dia menciptakan benda-benda penerang seperti bintang dan bulan. Pertanyaan saya Bang,
kenapa Allah nggak menciptakan sekaligus gitu? Kenapa harus dibeda-bedain harinya? Kenapa benda-benda penerangnya di hari keempat, sedangkan terang dan gelap di hari pertama? Maksudku, kenapa nggak sekaligus aja terang dan gelap, langsung ada benda-benda penerangnya masing-masing? Capek dia. Enggak, oke. Ini pembelajaran baru mungkin untuk semua, tapi yang udah pernah dengar aku yakin udah tahu. Jadi gini Hengki ya, kitab Kejadian itu tidak semata-mata hanya ngomong soal penciptaan langit dan bumi. Iya. Mungkin di pelajaran S1 ini nggak bakal didapat. Jadi ini namanya Biblika. Kitab penciptaan itu, Kejadian itu ditulis oleh umat Israel, khususnya para imam-imam yang baru keluar dari pembuangan. Ini konteksnya. Jadi nggak boleh kita baca Kejadian pasal 1 hanya langsung soal bim salabim, Allah menciptakan langit dan bumi, bintang-bintang segala macam. Nggak boleh. Kita harus tahu konteksnya, kita harus tahu latar belakang sejarah dan budayanya. Jadi kitab Kejadian 1 itu ditulis, diyakini oleh sumber priest namanya, priest itu artinya imam, sumber imam-imam orang Israel yang menulis ini setelah keluar dari pembuangan Babel. Ya. Sorry, bukan pembuangan Babel, setelah diizinkan oleh Persia untuk kembali ke tanahnya membangun kembali bait suci. Itu dia. Sehingga imam-imam merasa bahwa sekarang saatnya kita membuat tatanan baru, membangun kembali bait suci kita yang dulu sudah hancur berantakan, sekarang kita buat lagi yuk menjadi yang baru. Makanya di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, aku baca ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Kalau terjemahan aslinya, tohu dan bohu, bahasa Ibraninya itu. Tohu dan bohu itu tidak beraturan atau rusak. Ya. Sehingga ini sebenarnya dimasukkan dari pemikiran para imam yang baru pulang dari pembuangan untuk kembali membangun bait suci. Disitulah mereka tulis juga bagaimana sebenarnya Allah itu menciptakan dunia ini dengan tatanan yang rusak, diperbaharui dia. Itulah latar belakang sejarah penulisan Kejadian 1. Kalau kita langsung ngomong soal bim salabim, Allah menciptakan langit dan bumi, kita terjebak. Mungkin teman-teman semua sudah tahu kalimat creatio ex nihilo. Tahu ya? Apa artinya? Dari tidak ada menjadi ada. Itu sering menemukan kesulitan. Kenapa? Bahan-bahan untuk menciptakan saja sudah ada sebenarnya. Betul nggak? Adam diciptakan dari apa? Tanah. Bahannya sudah ada. Berarti bukan dari tidak ada menjadi ada dong. Tapi sudah ada bahannya tanah, diciptakanlah Adam. Nah, teman-teman perlu tahu, Adam artinya apa? Apa arti Adam? Semua pasti akan menjawab laki-laki. Salah. Adam itu manusia. Adam itu artinya manusia, ya. Tapi yang dipakai untuk mewakili Taman Eden ya mungkin Adam dan Hawa. Begitu juga dengan penciptaan Hawa. Dia diciptakan dari tulang rusuk Juli. Tulang rusuk si Juli, ya kan? Sudah ada bahannya, sudah ada bagian dari Adam. Berarti bukan creatio ex nihilo. Jadi memang untuk memahami itu, Enggi, tentunya ini adalah latar belakang untuk penulisan dari imam orang Israel terhadap pembangunan kembali bait suci yang runtuh, sehingga mereka menulis Kejadian 1. Dan Allah juga ingin menjelaskan dalam penciptaannya, Hengki, bahwa dia adalah Allah yang bekerja dan teratur. Itu dia. Kalau tadi Hengki nanya kenapa nggak sekaligus, karena dia memang Allah yang bekerja dan teratur. Dalam arti bagaimana? Hengki, misalnya dikasih tugas nih, entah itu nanti tugas kantor atau tugas pelayanan. Mungkin nggak dalam satu hari, yang tugasnya seharusnya untuk sebulan kau kerjakan langsung hari itu? Enggak. Enggak. Tapi kau pasti tetap kerja kan? Iya. Kerja. Allah itu selalu menuntut umatnya tetap kerja dan teratur. Makanya kalau ketemu hari Sabat istirahat, ya istirahat, jangan kerja.
Kebanyakan orang Kristen nggak ke gereja, malah sibuk kerja. Udah terbalik-balik kita sekarang. Jadi dia memang Allah yang teratur. Tapi Hengki bisa ambil tadi dari penjelasan aku yang sudut pandang kitab Kejadian Alkitab. Teman-teman bisa beli bukunya, itu banyak penjelasannya. Di BPK Gunung Mulia ada. Namanya Tafsiran Kontekstual Oikumenes. Ya. Tafsiran Kontekstual Oikumenes, itu dia menggali latar belakang kitab Kejadian. Ya, kalau nggak salah yang nulis itu J.A. Telnoni namanya, J.A. Telnoni. Ya, jadi ada bukunya juga. Dan teman-teman harus baca juga tentang ibadah sejarah Israel kuno. Ada juga bukunya, banyak tuh ya. Jadi kita tidak boleh menggampangkan latar belakang penciptaan hanya soal ciptaan. Ternyata banyak misteri di belakangnya dan tidak segampang itu. Bisa ya, Engki ya? Iya, Pak. Oke, kita melanjutkan pembelajaran kita, tapi kalau memang masih ada pertanyaan, boleh nanti diselingi, langsung tanya saja. Ingat, kita di sini bukan khotbah, aku di sini mengajar. Jadi kalau mau disela, di-cut, boleh ya, di tengah jalan mau ditanya apa saja, boleh ya. Oke, kita melanjutkan pendalaman Alkitab kita. Jadi buat yang misalnya baru, Ibu Rina, kalau mau melihat ayat sebelumnya bisa dilihat atau ditonton di YouTube, Bu. Pendalaman kitab kita tahun ini ingin menghabiskan surat Roma, karena 1,5 tahun yang lalu kita sudah menyelesaikan Injil Yohanes dari pasal 1 sampai pasal 21 ayat per ayat. Nah, hari ini kita mau belajar surat Roma dan kita sudah sampai sekarang pasal 13. Betul ya? Ya, Pak. Ayat 13. Ya. Pasal 13. Ayat 13. Oke. Ayat 13. Yuk kita buka Alkitab kita. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 1, ayat 13. Ayat 1 sampai 12-nya bisa ditonton di YouTube ya. Oke, Romi, silakan. Ayat 13. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Oke, kemarin kita sudah belajar di awal-awal Paulus itu memberikan salam bahwa dia adalah rasul yang dipilih oleh Yesus langsung, dan dia ingin sekali ke Roma. Dia tidak ke Roma, tapi dia sangat ingin ke Roma untuk sama-sama memberitakan Injil bersama orang-orang Kristen di Roma. Dan kita sudah belajar latar belakang Roma, kenapa Paulus ingin ke Roma, karena di situ banyak petinggi-petinggi. Dan itu pusat pemerintahan, sehingga kalau Injil disebarkan di Roma, maka lebih cepat penyebarannya. Kalau memang ada petinggi-petinggi yang percaya. Ya, kita sudah belajar juga. Dan di Roma begitu banyak dosa-dosa, terutama dosa seksual. Nah, kita tahu ada homoseksual, begitu banyak di Roma pada zaman itu. Sehingga orang Kristen di sana, atau orang percaya mengalami banyak kesulitan memberitakan Injil karena Roma juga dipengaruhi filsafat Yunani yang sangat kuat ya, sehingga mereka banyak dianiaya ya, banyak dianiaya. Dan kalau kita tahu pusat pemerintahan Roma, kalau nama Yesus disebarkan, itu artinya apa? Hukuman mati ya. Makanya ada ayatnya itu Paulus bilang nanti kita akan ketemu ya. Jadi itu bukan sembarang ayat, bahwa kalau kita berani memberitakan nama Yesus di Roma, siap-siap ditangkap dan dihukum mati. Nah, itu dia konteks surat Roma. Nah, sekarang ayat 13. Saudara-saudara, berarti ini menyapa orang Kristen di Roma ya, orang percaya. Brethren, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui. Jadi Paulus ingin meyakinkan jemaat Roma bahwa sebenarnya dia itu sangat pingin bersama-sama di Roma untuk sama-sama memberitakan Injil. Itu dulu. Karena banyak yang berpikir, orang Kristen pada zaman dulu seperti ini. Si Paulus ini bisanya ngirim surat doang. Bantu kita nggak mau. Join sama kita nggak mau. Kalau tulis-tulis surat aku pun bisa. Gitulah ya. Tapi Paulus di dalam ayat 13 ingin meyakinkan bahwa aku mau. Nah, supaya kau tahu, aku pun pengen ke sana. Aku mau join dengan kalian. Sama-sama menderita untuk Injil. Lalu apa katanya? Bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tuh. Kita perhatikan kalimat sering berniat untuk datang.
Berarti sudah beberapa kali dia sudah mau naik perahu dan menuju Roma. Betul ya? Dia sudah mau jalan ke sana. Tapi apa yang terjadi? Ada garis strip ya. Itu artinya penjelasan ya. Ada alasan ya. Tetapi hingga kini aku selalu terhalang. Nah, Paulus tidak menjelaskan alasan terhalangnya kenapa. Terhalang di sini prevented. Ya, bahasa Inggrisnya prevented, yang kalau kita bisa bahasakan lain, tercegah. Betul ya? Dicegah atau tercegah? Prevented, mencegah. Ya. Jadi perjalanannya itu selalu ada hambatan. Misalnya, belum selesai pelayanan di satu kota. Entah itu di Korintus, entah itu di Efesus. Belum selesai. Atau ada yang lebih sulit, kenapa dia harus melayani di Korintus, Tesalonika, Efesus, sehingga dia belum bisa ke Roma. Atau belum ada kendaraan, perahunya belum bisa berangkat, mungkin karena angin sakal, atau juga laut. Ya, kita tahu Paulus sering terombang-ambing di laut dalam perjalanan pelayanannya. Jadi begitu banyak, sehingga dia merasa dicegah atau terjegah. Makanya kalimatnya, tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Oke? Tapi lihat apa nasihat Paulus. Dia 13 itu dia tetap memberikan nasihat. Apa? Perhatikan kalimatnya ya. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan apa? Buah. 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 Pertanyaan saya untuk semua teman-teman. Buah apa ini? Durian, mangga. Buah roh. Bukan. Buah pertobatan. Buah pertobatan, mantap. Yang lain? Buat jambu. Buah jambu. Jawaban anak sekolah minggu ya. Enggak apa-apa, betul. Buah apa? Buah artinya hasil dari pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus kepada jemaat Roma. Sama kayak Ibu. Iya, betul. Buah pertobatan juga ya, Henggi ya. Oke, yang lain? Buat keselamatan, Pak. Ya, samalah buah pertobatan. Sama. Ada lagi? Buah-buahan. Buah-buahan, Mbah. Iya, jawaban pertama betul ya, seperti yang dibilang Bu Rina sama Henggi. Jadi hasil kerja Paulus untuk mempertobatkan orang Kristen Roma dulu. Itu jawaban pertama, bahwa itu pertobatan orang percaya di Roma, sehingga mereka percaya Yesus. Makanya dikatakan, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, yang artinya kalian ini betul-betul sudah percaya Kristus. Ya, sudah betul-betul bertobat. Nah, yang kedua apa? Buah apa ini? Tentulah bagi orang yang sudah bertobat, harus balik lagi menghasilkan buah pertobatan orang lain. Makanya buah di sini bisa juga diartikan apa? Hasil pelayanan penginjilan. Sudah berapa jiwa yang kau bawa kepada Kristus? Sudah berapa orang yang sudah kau beritakan Injil? Itu artinya buah. Ya. Dan ini sampai sekarang berlaku untuk kita ya, bahwa kita harus terus menghasilkan buah. Jangan berdiam diri, harus terus beritakan Injil. Oke? Injil. Oke, by the way, kemarin yang sudah tahu arti Injil, supaya ngelotok di kepala, arti Injil apa? Kabar baik. Kabar baik. Ayo Tasya jelaskan secara latar belakang kata Injil yuk kepada semua teman-teman. Injil itu bukan hanya sekedar eungalion atau kabar baik, tapi kita harus tahu dari mana kata itu berasal. Itu bahasa Yunani kalau saya, Kak. Yunani, ya, Yunani. Terus? Bahasa Yunani yang Injil itu kabar baik apa? Dulu dipakai orang-orang Romawi buat apa? Memberitakan kabar baik. Kayak raja memenangkan perang gitu. Berita kemenangan. Iya, memberitakan kemenangan. Victory, ya. Sehingga itu diadopsi oleh para penulis Injil atau para rasul untuk menyatakan kemenangan Yesus Kristus atas dosa. Itu Injil ya. Jadi sebenarnya itu bahasa dari tentara Romawi. Ya, diadopsi. Jadi teman-teman harus tahu Injil itu artinya
kemenangan, victory, kabar baik. Luar biasa background pendalaman Alkitab kita kali ini adanya tukang bangunan gimana mah? Ada suara burung juga, Kak. Oh iya, memang banyak yang ikut PA kita ini ya. Oh, ya. Oke, kita lanjut ya. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Bukan Yahudi di sini adalah bangsa asing, karena memang tugas Paulus memberitakan Injil kepada banyak bangsa asing. Contohnya Yunani ya. Makanya dia bilang seperti juga di tengah bangsa bukan Yahudi yang lain atau Yunani. Oke. Gentiles, ya bahasa Inggrisnya Gentiles, yaitu orang-orang asing. Bisa ya? Kita lanjut ayat 14. Coba Holong yang baca, Holong. Ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Oke. Paulus menempatkan dirinya sebagai orang yang berhutang. Ini kerennya. Jadi maksud Paulus, teman-teman, kalau kita belum menghasilkan buah, kalau kita belum memberitakan Injil, kita masih punya utang. Itu dia. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, ya. Jadi istilahnya Paulus ingin menasihatkan orang percaya di Roma, kalau kalian belum beritakan Injil, kalian masih punya utang. Wah, luar biasa loh. Kalian masih punya utang, makanya harus tetap beritakan Injil, ya. Kalau terjemahannya Yunani di sini, aku berhutang baik kepada orang Yunani, Greek, dan kepada orang bukan Yunani, barbarian. Tahu barbarian? Orang-orang yang nggak punya aturan lah ya. Atau orang-orang yang tidak beragama. Atau sebagian besar manusia. Ya. Gitu dia. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada... Ternyata teman-teman, Paulus menasihatkan, Injil itu diberitakan bukan hanya kepada orang besar, tapi juga orang yang tidak terpelajar. Nah, ini sulit ya. Sulit ya. Kemarin kita bilang, ngapain ya Paulus pengen ke Roma? Roma itu kan kota besar. Padahal mindset pelayanan penginjilan masa sekarang, pengennya ke tempat desa-desa, ya kan? Penginjilan misi ke desa. Paulus enggak. Dia sangat pengen ke kota besar seperti Roma. Nah, yang kedua Paulus bilang, ternyata kita harus menginjili orang pintar juga. Kalau terjemahan di sini orang terpelajar wise man. Orang bijaksana, wise man ya. Sedangkan kalimat maupun kepada orang tidak terpelajar, foolish. Foolish itu bahkan lebih kasar ya. Orang bodoh. Ya. Jadi dia bilang bahwa Injil itu harus diterima oleh semua kalangan. Bukan hanya orang pintar, tapi juga orang yang merasa dirinya bodoh. Artinya semua manusia harus mendengarkan Injil. Mau dia dari yang pemerintahan pusat orang kaya, ataupun di pedalaman, mau dia orang pintar, maupun orang yang merasa tidak punya pendidikan. Makanya Paulus berani memberitakan Injil ke Athena. Itu sarangnya filsuf itu, orang-orang pintar. Nah, kita mungkin udah jiper duluan ya kalau mau ketemu sarang-sarang filsuf itu kan. Kita ketemu orang pintar segan ya. Teman-teman mungkin kalau nanti puji Tuhan diundang pelayanan, mungkin yang akan menyaksikan khotbah kita ada bupati. Pasti segan nggak? Segan ya? Segan lah. Kalau ada bupati nonton kayaknya kita nunduk hormat-hormat deh. Enggak, bagi kaum hamba Tuhan pendeta, kita tetap harus tunduk hanya sama Tuhan. Makanya nggak perlu merasa rendah diri. Ya. Harus tetap punya standar. Aku suka dibilang Pak Gilbert Lumoindong, dia pernah bilang gini, setelah kami lulus di situ, Pak Gilbert bilang gini, karena beliau banyak sekali pelayanan kepada pejabat kan. Kalau disalam sama menteri,
sama pejabat, sama gubernur, sama bupati, nggak usah tunduk-tunduk, kata dia. Tahu maksudnya? Kita kan sering kali kalau sama yang udah hebat-hebat itu kayak menundukkan diri ya. Kayak, oh iya Pak, iya Pak, iya Pak, gitu kan. Pak Gilbert bilang, jangan. Salam, tatap matanya, karena derajatmu bahkan lebih tinggi daripada dia. Karena kau pemberita Injil. Anggap ya. Tapi stigma kita di masyarakat, pendeta kan nggak ada apa-apanya, ya kan? Apalagi kalau mau melamar cewek. Ya kan? Apa kerjamu, Amang? Pendeta. Alamak, mana aku kasih anakku sama kau? Mau makan apa? Iya kan? Langsung kita apa? Jiper, ya kan? Pendeta mau makan apa ya? Aduh, ngeri sekali jadi pendeta ya. Pendeta ya makan nasi lah. Makan nasi, nggak makan batu ya kan? Ya, kalau nggak ada nasi. Yo Ibrai. Kalau nggak kasih makan orang. Kalau nggak kasih makan firman Tuhan kan cukup, ya kan? Makanan rohani. Nah, sebab manusia bukan makan roti saja. Iya. Oke. Jadi itu maksud Paulus ya, memberitakan Injil kepada orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Kita tutup dulu di ayat 15 ya. Ayat 15 coba Juli yang baca Juli. Mana Juli? 15 Bang ya? Iya, 15. Oke. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Nah, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kenapa? Karena dari ayat sebelumnya tadi kita lihat, di Roma banyak bukan orang Yahudi, ya, sehingga harus memberitakan Injil kepada banyak orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi di Roma. Sehingga Paulus sangat ingin ke Roma, tapi dia tidak bisa karena dihalangi oleh banyak pekerjaan pelayanan. Nah, itu judul perikopnya kan? Paulus ingin ke Roma. Oke. Judul perikop di sini kita sudah selesai. Paulus ingin ke Roma, tapi dia tidak pernah ke Roma. Tapi menurut sejarah gereja, teman-teman, Paulus mati di penjara di Roma sebelum akhirnya dipenggal oleh Kaisar Nero. Jadi Paulus matinya dipenggal kepalanya ya. Itu sejarah gereja, nggak ada ditulis di Alkitab. Ya, dipenggal kepalanya, mati oleh Kaisar Nero. Oke. Nero. Sampai di sini. Ada yang mau kita diskusikan? Kita tanya. Ayo. Kita harus banyak bertanya supaya mengerti Alkitab lebih dalam. Ya, jadi dari sini tadi aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ya, saya tadi menarik kepada orang terpelajar. Jadi mungkin ini kita juga harus tahu kapasitas kita ya Pak ya. Betul, Bu. Jadi yang pula maksudnya kita mendakan soal kita pula menginjili si Hotman Paris Hutapea kan dengan hikmatnya. Tiba-tiba datang pula misalnya si Hengki menginjili si Hotman Paris, tapi saya bukan merendahkan, contohnya gitu, datang belum sampai lah istilahnya ilmu si Hengki untuk menginjili Pak Hotman Paris Hutapea gitu. Mungkin seperti itulah kayak contohnya Pak ya. Jadi kita harus tahu kapasitas kita dalam menginjil juga kan. Jadi bukan hanya bisa aja roh Tuhan ada ya. Beda sih kalau misalnya kayak roh Tuhan ada padaku, dia sudah memberikan hikmat bagiku dan itu ini spesial itu ya. Jadi ini yang beri kita. Jadi jangan pernah kita misalnya, karena banyak yang saya lihat
ambisi sekali, pengen gitu menginjili, misalnya contohnya orang-orang kaya, orang apa, entah motivasinya apa itu gitu kan. Jadi kita harus tahu berkhidmat juga. Di mana kapasitas kita yang Tuhan berikan untuk kita untuk beritakan Injil. Jadi yang pula kita singkirkan orang yang, jangan karena kita menginjili orang tidak terpelajar, misalnya yang di jalanan, yang di ini misalnya tunawisma, tuna apa misalnya, jangan pula kita merasa ini ya, kalau kita hebat gitu nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi gini Bu, aku yakin ayat ini juga mengemukakan supaya kita jangan takut. Karena misalnya Bu, misalnya si Hengki dipanggil khotbah di gerejanya yang ada memang Hotman Paris. Oh itulah. Nah, Hengki itu nggak boleh di dalam pikirannya, mampus aku banyak pejabat di sini ada Hotman Paris. Udahlah khotbah biasa aja. Jangan. Tetap beritakan suara Tuhan. Itu udah maksud Tuhan, makanya dia dipanggil di gereja itu. Gitu itu. Enggak, bukan maksud saya secara umum Pak, secara pribadi gitu. Oh iyalah, janganlah tiba-tiba mendatangi Hotman Paris, nggak kayak gitulah, ya kan? Nggak boleh juga lah. Itu cari masalah namanya. Ntar katanya dikasih masalah dulu. Iya, dia nggak ngerti Bu itu ngapain si Hotman Paris. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Boleh kasih pendapat, nggak nanya juga boleh ya, supaya kita paham maksud penulisan ini. Jadi intinya ya, kalau sampai kita tidak memberitakan Injil, itu berarti kita harus mencari bahwa kita orang berhutang ya, berhutang kepada Yesus lah Pak, yang menyelamatkan kita ya Pak ya. Betul Pak. Dan aku bisa bilang, bahkan berani bilang, itu hanya orang Kristen agamawi itu, ya kan? Yang hanya keluar masuk gereja tapi nggak berani beritakan Injil. Kristen KTP. Toh beritakan Injil bukan soal kita hanya teriak-teriak, enggak lah. Lewat berbagai cara kita bisa beritakan Injil, ya kan? Terutama lewat perbuatan yang bisa dilihat tetangga kita, lewat medsos bisa, banyak kok cara bisa memberitakan Injil, gitu ya. Cara-cara itu bisa kita pakai lah, ya. Misalnya contoh nih, ada contoh aku baca buku menarik ya, walaupun aku tidak yakin kebenarannya 100%. Yesus khotbah di bukit, ada berapa orang yang lihat? Banyak ya? Banyak. Kalau udah ngomong di bukit itu banyak pasti. Bagaimana dia bisa menjangkau ribuan orang saat dia khotbah di bukit itu? Kan belum ada mic pada zaman itu. Betul nggak? Kalian pernah terpikir nggak? Itu dia duduk di bukit, ribuan orang, gimana supaya kedengaran sampai ke belakang-belakang? Enggak, suara Yesus bukan kayak suara orang Batak yang keras-keras kan? Nah, dalam buku yang aku baca menarik. Yesus mengambil sikap dan posisi, mengarahkan badannya, dan ngomong ke arah pantulan angin. Sehingga omongan dia itu dibawa, sehingga bisa tersebar sampai ke belakang. Jadi dibilang Yesus pun sudah menggunakan cara-cara media pada zaman itu. Itu. Makanya kita nggak boleh anti menginjili lewat media-media termasuk media sosial. Itu ya. Jadi cara-cara itu pun banyak dilakukan. Saya? Oke. Oke, kita lanjutkan 2 ayat dalam satu perikop dengan judul Injil itu kekuatan Allah. Ya, ada ayat 16 dan 17 saja di situ. Injil itu kekuatan Allah. Oke, coba Tasya bisa baca ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah,
Dimulai dari kata apa? Keyakinan. Bukan. Lihat katanya ayat 16. Kata apa awalnya? Sebab. 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 Garis bawahi. Sebab. Ayat 17 kata awalnya apa? Sebab. Sebab. Ayat 18 kata awalnya apa? Sebab. Sebab. Ayat 20. Sebab. 21. Dia hidup. Sebab. Oke, ini banyak anak 25. STT. Banyak yang udah belajar teologi. Aku ingatkan, kalau Alkitab mengulang kata sampai berkali-kali, itu tandanya penting. Nah, itu kalian harus ingat. Di dalam beberapa ayat dan perikop ada kata yang diulang-ulang, itu wajib digarisbawahi karena itu penting. Sebab. Kalau sebab, berarti ini menyatakan apa? Wajib dilakukan. Ada alasan di baliknya kan? Nah, kalau dia bilang sebab, berarti kita harus berangkat dari ayat sebelumnya tadi. Kenapa? Dia sangat ingin kemana, Paulus? Roma. Ke Roma. Itu dia menjadi topiknya. Kenapa dia sangat ingin ke Roma, teman-teman? Jawabannya yang pertama, sebab. Nah, gitu caranya ya, cara menafsir Alkitab. Kenapa Paulus ingin ke Roma? Jawaban pertama, sebab. Ayat 16. Mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Wah, dia bilang keyakinan yang kokoh dalam Injil artinya Injil menjadi fondasi dasar semua manusia. Itu Paulus mau bilang. Aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Kenapa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil? Karena kalimat selanjutnya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Wah, keren. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kita percaya selamat oleh anugerah? Amin ya. Kita percaya Allah sudah menentukan siapa yang selamat? Amin ya. Kalau gitu kenapa perlu penginjilan? Karena Injil adalah sarana dan kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Jadi nggak usah heran ketika ada pemberitaan Injil tiba-tiba dari berbagai agama yang mendengar, tiba-tiba bertobat dan percaya Yesus. Karena memang namanya sudah ditetapkan selamat dan lewat Injil, sarana, dia mendengarkan nama Yesus. Anggap ya. Jadi memang Injil ini, kabar baik ini adalah sarana Allah yang menyelamatkan orang percaya. Yang kedua garis bawahi setelah sebab orang percaya. Kenapa? Ternyata orang percaya bukan hanya orang Yahudi, karena bagi orang Yahudi yang percaya kepada Allah Yahweh itu yang diselamatkan, ternyata enggak. Paulus bilang apa? Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Jadi keselamatan itu bisa di luar orang Yahudi. Dan dari ayat inilah Paulus mau bilang, keselamatan Allah itu untuk segala bangsa. Bukan hanya orang Yahudi. Karena Yahudi punya pemahaman bahwa yang selamat hanya mereka. Ya, tapi Paulus bilang enggak. Lewat pemberitaan Injil Yesus Kristus, Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya, bukan hanya Yahudi, tapi juga Yunani. Oke. Bisa ya? Ingat teman-teman, ketika memberitakan Injil bukan berarti memaksa orang pindah agama. Bukan ya. Kita memberitakan Injil karena memang tugas orang percaya, yang mempertobatkan adalah Roh Kudus, bukan kita. Bukan tugas kita maksa-maksa orang percaya Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Oke? Ada yang bingung di ayat ini? Saya? Boleh ayat 17-nya? Coba Ibu Rina, boleh Bu? Tolong baca ayat 17, Bu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mantap ya. Ini sebab lagi
untuk menjelaskan kenapa Injil itu kekuatan Allah. Gitu cara bacanya ya. Sebab di ayat 17 menjelaskan Injil kekuatan Allah. Sebab di ayat 16 menjelaskan kenapa Paulus ingin ke Roma. Gitu bacanya. Ya. Nah, kenapa dia bilang Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan? Ada alasannya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Mau kenal Allah yang sejati harus baca Injil. Gitu maksudnya si Paulus ya. Kenapa dia perlu bilang ini? Karena dia ingin menginjili orang-orang kafir seperti Yunani yang mereka menyembah dewa-dewa dan patung-patung berhala. Dia bilang tidak bisa. Hanya lewat Injil lah nyata kebenaran Allah. Siapa Allah sebenarnya yang pencipta langit dan bumi? Itu hanya ada di dalam Injil. Nah, tapi yang menarik Paulus menambahkan di kalimatnya ayat 17, lihat. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Teman-teman kalau melihat kalimat seperti ada tertulis, stop dulu, garis bawahi dulu. Kenapa? Itu artinya mengutip dari perjanjian lama. Kalau menemukan di perjanjian baru ada kalimat seperti ada tertulis, Yesus juga sering ngomong, seperti ada tertulis, seperti ada tertulis. Itu artinya dia mengutip dari perjanjian lama. Nah, boleh kalian lihat di footnote. Ini bacanya dari handphone atau Alkitab buku. Kalau Alkitab handphone nggak ada ya footnote-nya. Ini diambil Paulus dari mana? Habakuk pasal 2 ayat 4. Jadi teman-teman harus lihat Habakuk. Nah, gitu caranya ya. Harus lihat Habakuk. Kenapa dia bilang bertolak dari iman memimpin kepada iman? Nah. Boleh satu orang bacakan Habakuk pasal 2 ayat 4. Habakuk pasal 2 ayat 4. Itu yang dikutip Paulus. Oke. Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup dengan percayanya. Oke, jadi yang dikutip oleh Paulus adalah tafsiran yang ditafsirkannya dari Habakuk, yang kita pun perlu tahu konteks Habakuk. Ternyata dalam konteks Habakuk, Allah itu berdiam diri seakan-akan menghukum umatnya bangsa Israel karena banyak melakukan dosa. Nah, itu konteks penulisan Habakuk. Tapi Paulus bilang gini, Injil itu bisa diterima dimulai dari iman. Nah, inilah anugerah tadi. Kau percaya Injil, itu pasti karena dianugerahi, bukan karena kepintaranmu. Ingat tadi di ayat 14 dia bahas orang terpelajar dan tidak terpelajar. Dan ingat juga, bukan saking bodohnya kau nggak bisa percaya Injil. Enggak, kau pasti dianugerahi. Mau kau pintar, nggak pintar, itu semua karena iman dan anugerah dari Allah. Tapi dari iman dan anugerah itu, memimpinmu kepada iman. Iman apa itu? Untuk memberitakan Injil itu kembali. Gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang, iya aku udah baca semua Alkitab, udah kuteliti, banyak sekali kesalahannya. Aku ini udah sampai doktor, profesor untuk meneliti Alkitab. Aku nggak percaya kepada Injil. Jawabannya satu, apa jawabannya? Dia tidak dianugerahi iman. Mau sepintar apapun kita, bukan kita yang mengobrak-abrik Alkitab. Alkitab ini yang memeriksa dan menelanjangi diri kita. Ya. Kalau Alkitab dijadikan objek, itulah yang banyak akhirnya orang menjadi gila, stres, nggak percaya Tuhan, nggak bisa. Harus lewat anugerah iman dulu, baru itu yang memimpin kita kepada iman kita. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Paulus mengutip dari Habakuk, ya luar biasa ya. Bisa? Jadi Injil dia tidak dianugerahi iman itu gimana maksudnya Pak? Berarti ada orang yang tidak dianugerahi iman itu kenapa Pak? Balik lagi Bu, kalau tanya kenapanya ya kedaulatan Allah Bu. Iman ini maksudnya anugerah dia percaya Yesus Bu ya. Kan tadi kita bilang ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Sehingga kalaupun dia menjadikan Alkitab objek, dia pintar, dia periksa, tapi nggak dianugerahi, pasti dia nggak percaya juga.
Makanya kita tahu banyak orang pintar nggak percaya Yesus kan, nggak percaya Alkitab, nggak percaya Tuhan. Berarti sama orang kayak orang Farisi lah Pak ya, ahli Taurat. Mereka percaya Allah, tapi tidak meyakini Yesus. Iya betul, bisa sama. Iya. Kayak yang ilmuwan yang meninggal, yang lumpuh Rom. Siapa Rom? Apa? Hawking. Oke, Stephen Ya, Hawking. Stephen Hawking. Tahu ya? Apa teori dia? Big Bang. Teori Big Bang teman-teman pernah dengar kan? Big Bang. Itu kurang pintar apa itu? Itu diakui itu. Tapi dia dia baca Alkitab, tapi dia nggak percaya Alkitab. Berarti dia tidak dianugerahi iman. Makanya dibilang Paulus, kita harus terus memberitakan Injil, mau itu baik orang terpelajar maupun tidak terpelajar. Semua itu lewat anugerah. Bisa? Iya. Mantap ya, bisa ya. Oke ya. Tanya boleh Bang? Oh ya, silakan. Kembali ke iman tadi Bang. Kalau kita lihat iman kan hanya ada dalam agama kita. Jadi ini bagaimana iman kepercayaan orang Kristen di Roma diketahui oleh seluruh dunia. Diketahui oleh Seluruh dunia. gimana? Pertanyaannya Bang, bagaimana iman kepercayaan orang Kristen di Roma diketahui oleh seluruh dunia? Bahasamu jangan seluruh dunia, karena dunia di situ masih kecil. Ya udah lagi apa di kota Roma? Diketahui seluruh bangsa gitu aja. Iya. Oh, Dunia di situ belum ada Indonesia soalnya ya. belum ada Inggris. Belum ya. Tentulah. Indonesia masih dalam perencanaan. Iya. Tentulah jawabannya satu, lewat penganiayaan yang diterima oleh orang Kristen, Jul. Karena ketika mereka memberitakan Yesus, mereka ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Tapi lewat kejadian itu, berita itu tersebar kemana-mana bahwa mereka adalah pengikut Kristus yang dianggap sekte ya. Pada zaman itu Kristen itu pun dianggap sekte ya, aliran-aliran ya. Wih, kok ada orang mau berkorban gini ya, hanya untuk nama Yesus ya. Wah, akhirnya tersebar tuh Jul iman Kristen mereka kepada banyak bangsa supaya mereka tetap setia dalam penderitaan. Luar biasa. Ya. Mau itu waktu zaman Kaisar Nero, dia membantai orang Kristen, dia membunuh orang Kristen, semakin tersebar. Makanya kita punya moto apa? Semakin dibabat, semakin merambat. Itu Kristen. Semakin ditutup gereja, semakin banyak gereja yang buka. Ya. Jadi memang kayak gitu iman kita itu. Makanya ketika kita nyaman, teman-teman mungkin sudah baca sejarah gereja, siapa Kaisar Romawi, Kaisar yang akhirnya menjadi agama Kristen, yang menetapkan agama Kristen menjadi agama negara? Wah, ini sejarah gerejanya nggak lulus nih. Gimana? Siapa raja yang akhirnya memeluk agama Kristen dan menetapkan agama Kristen menjadi Kristen agama negara pertama kali? Lupa lagi. Ayo. Konstantinopel. Konstantinopel nama kotanya nanti. Oh iya, Konstantin. Nah, Ya betul. dia memeluk agama Kristen, dia akhirnya menjadikan Kristen agama negara. Tapi apa yang terjadi? Kekristenan semakin merosot. Karena nggak ada penderitaan. Mereka nyaman. Itu sejarah gereja Asia kan? Enggak lah, sejarah gereja Eropa itu, dunia juga ya. Oh, iya, Itu Eropa. bagian yang penting. Itu perang salib juga. Ya, nanti perang salib. Iya. Oke, saya mau mengadakan kuis cepat tanggap. Ya. Supaya teman-teman itu nggak hanya belajar yang berat-berat, tapi kita belajar yang santai-santai juga, ya. Sepeda ini. Tapi Oke, kuis Uci. cepat tanggap ini apa ya?
Boleh dilempar pertanyaannya, boleh dijawab oleh orang lain, boleh ya? Boleh ya? Bu Rina boleh ya? Kita tanya jawab ya Bu Rina ya? Ya Pak, ya Pak. Iya. Tapi jangan buka itu, jangan buka internet. Jangan ada buka handphone atau Alkitab ya. Janji ya. Ya, ya. Iya. Tuhan Angkat saksinya tangan. ya. Tuhan saksinya ya. Yo Ibrahim. Kalau Iya, kalian iya. nyontek atau googling atau buka Alkitab, nanti kena murka Tuhan ya. Nggak tahu Bang. Berat loh. Oke, Tasya juga belum kan? Belum. Belum pernah Tasya kan ikut kuis ini kan? Oke, jadi ikut berarti. Romi nggak ikut karena Romi udah lulus. Ya, dulu yang ikut hanya Romi sama istriku. Sama Ara. Sama Ara. Jadi kalian sekarang, oke? Jadi Romi nggak ikut. Doang yang itu. Iya. Udah wisuda dia. Oh, itu Dapat. udah. Udah Oke. graduation ya, Kak? Rom, bagusnya tunjuk satu orang atau sekali lempar pertanyaan dijawab orang? Lempar aja Bang. Kayak batu dilempar aja. Biar kita Itu- tangkap. Soalnya banyak nggak? Nggak, kan ada yang langsung jawab yang singkat. Kalau esai nanti tunjuk gitu kali ya. Iyalah. Oke. Jadi Aduh, ada tuh. dua model, yang satu jawaban singkat, aku lempar langsung jawab siapa yang bisa ya. Tandanya kasih ini. Bisa dites nggak? Ada. Oke, Aku berarti jurinya, aku jurinya. ya, Romi yang lihat. Romi yang lihat siapa duluan ya. Oke. Yang pertama. Sebutkan secara tepat berapa lama bangsa Israel dijajah di Mesir. 40 Bu Pak. Rina. Ya, Bu Rina silakan. 400 tahun. Kurang tepat. Kurang tepat. Kurang ya. 300. Kurang tepat. Oh, iya. Tasya. Tasya. 420. Kurang tepat. Alay. Kok salah? Hengki. Ya. 450 satu kali. Kurang tepat. Udah kayak itu. Lelang. Oke, nggak ada yang betul ya. 430. Oh, kelebihan. Ya. Mendekati. Tapi 400 tahun pun ada ditulis. Jadi Bu Rina itu sebenarnya sebagian benar ya Bu ya. Ada. Iya. Jadi kalau kita bicara 400 pun nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kan aku tadi nanya secara tepat gitu ya. Oke. Next ya. Siapa nabi yang disuruh Allah kawin dengan pelacur? Aduh. Kak Tasya. Si. Hosea. Iya. Hosea ya, jawabannya Hosea Iya. ya. Hosea itu bagus sekali kisahnya itu. Oke. Hosea. Siapa nama pelacurnya? Nah, siapa tak? Gomer. Oh iya, Gomer. Gomer. Jadi punya anak nanti jangan kasih nama Gomer. Gomer Sirait. Oke, selanjutnya ya. Sebutkan kitab-kitab nabi besar. Wah, ini anak teologi masa nabi besar. Itu yang masih baru kuliah itu pasti ingat itu. Oh. Iyalah. Wah, lama lagi jawabnya. Gak ada yang tahu nabi besar? Apa? Tunggu sebentar, Kak. Wah, jangan kelamaan nih. Ini udah kelamaan nih. Pada ngeliat catatan. Dilarang beli dalam kitab. Oke, tetot ya. Kelamaannya. Waduh, ini kacau. Masa ini aja nggak tahu. Ini harus luar kepala ya, teman-teman. Harus luar kepala. Yuk, mulai. Siapa aja? Yesaya. Hosea. Yeremia. Saya Yeremia.
Yehezkiel ya. Yehezkiel. Satu lagi. Nah, itu satu lagi lupa Kak. Habakuk pula. Daniel. Daniel. Iya itu. Kitab Ratapan itu ada Daniel. Ratapan. Setelah Yeremia ada Ratapan, itu bukan nama nabi ya. Itu nama kitab yang ditulis Yeremia. Ah, ya. Jadi jangan bilang Nabi Ratapan, bukan ya. Yeremia cengeng. Nanti saya lapor kok sama dosenmu. Oke ya. Wah, ini sulit nih. Yang bisa jawab ini mantap ini berarti. Oke, siap ya. Siapa Angkat tangan penulis? dulu, ya. Ya, angkat tangan. Siapa penulis kitab para rasul? Kisah para rasul. Si Paulus lah, Pak. Bukan. Salah, Bu. Oh, bukan? Bukan, Bu. Kisah para rasul siapa yang nulis? Siapa? Saya pernah. Oh, Yohanes, Pak. Salah juga, Bu. Si Rasul. Wah, Tasya juga nggak tahu ya, Tasya ya? Clue. Udah lupa saya. Mudah. Clue-nya Ya teman. udahlah. Nah, clue-nya teman Paulus, rekan pelayanan Paulus. Timotius. Belum. Siapa sih? Si bukan Rohani itu. Itu anak rohani. pernah. Tunggu. Minggu lalu saya baru baca. Petrus. Petrus, bukan Petrus. Bukan. Si itu loh. Ah, udahlah, aku kasih tahu Yang- clue yang terbaik ini. Kalau yang nggak tahu lagi dikirim- kebangetan. Clue berikutnya, Yang dikirim surat dokter. itunya bukan? Dokter, dia dokter. Lukas dong, Pak. Iya, Ya. Lukas, Bu. Ya. Jadi yang menulis adalah Lukas, oke? Lukas. Bisa ya? Insya Allah. Awas kau, Hengki. Udah diancam. Ayo coba. Yang basic Bu. Oke, ntar ya. Lupa aku. Berapa lama Israel dijajah di Babel? Hengki menyerah. Ih, lari dia, Wah. Karena ditakut diburin. Kabur. Takut diancam nih. Berapa lama Israel dijajah Babel? tujuh puluh tahun, Pak. Oke, betul, Bu. Oke, 70 tahun ya. Jangan lupa ya, itu penting itu. Itu pentingnya untuk nanti ayat-ayat Yeremia tuh ya. Oke. Septuaginta. Ini Ini pertanyaan terakhir untuk dilempar. Ini pertanyaan terakhir untuk dilempar. Oke, pertanyaan terakhir untuk dilempar ya. Berapa surat Lempar kemana ini? yang ditulis oleh Rasul Paulus? Kemarin kan udah masuk PA ini. Makanya 5 surat. 5. 13. Wes, Henggi, betul. Mantap. 13. Masih nggak dia berarti? Ya. Itu Oke, dari sekarang dagingnya. pertanyaan yang ku tunjuk ke satu orang, tapi kalau nggak bisa jawab, bisa dijawab oleh yang lain. Oke? Oke. Ke Hengki dulu ya. Aduh, nggak tahu aku, Bang. Langsung nyerah. Takut nggak bisa dia dilaporin. Siap ya Hengki ya, siap ya. Ya, siap tidak siap, Bang. Gampang. Siapa saja raja-raja besar Israel sebelum terpecah menjadi dua? Siapa nama raja Israel sebelum Israel terpecah menjadi dua? Siapa saja rajanya?
Ayo Hengki, 1 menit. Oh. Lihat Jawab Google aja, boleh. jawab. Hengki dulu. Nanti kalau dia nggak bisa baru kita lempar. Raja Daud. Ya, Saul. ya. Itu aja baru 2 doang yang kita. 2, oke. Salah berarti ya. Masih kurang. Yuk, melengkapi ada? Salomo. Ya, Salomo masuk, Pak. Masuk. Terus siapa lagi, Bu? Saul, Salomo, Daud. Satu lagi. Salomo, Daud. Terus siapa lagi? Udah itu doang kan, Kak? Satu lagi. Ada lagi si Setelah Salomo. Yerobeam. Bukan si siapa? Si Mirip namanya. Siapa? Bukan Rehabeam ya? Ya. Iya, ya. Rehabeam. Hati-hati dengan Rehabeam, Yerobeam. Itu sering Sama terbalik-balik. sih. Bukan Reha sama yang kok raja. sama. Apanya? Mirip. Hampir mirip. Ini ya. Oke, sekarang Holong. Amin ya Allah. Holong ya. Tadi dilepon. Karena kau sudah STH, pertanyaanmu agak lebih berat. Asik. Sadis. Jelaskan asal mula bangsa Samaria. Siapa bangsa Samaria? 1 menit juga ini. Iyalah. Masa Ya 10 satu menit. jam 3 ini. Bangsa Oke. Samaria. Pernah dengar kan Holong kan Samaria? Pernah sih. Samaria itu udah lupa saya, Pak. Ganti dulu yang lain. Yang lain ada bisa jawab, yang lain Samaria. yang bisa jawab dapat Samaria, bangsa Samaria. dapat sepeda 4 rodanya, ayo. Mending yang 2 roda lah. Yang seret 2 Kayak ya. tandingan aja ini, Pak. Yang 2 Tasya mau seret. jawab ya, Tasya mau jawab. Sebentar ya, Kak. Aku lupa ingat nih. Ya, Samaria. Samaria itu yang di gunung itu ya, Kak? Sama-sama. Ya, di gunung terus. Di bawah gunung. Itu karena apa namanya? Yang siapa sih katanya Yerobeam ya? Ya. Dia nggak setuju dengan raja. Jadinya dia pecah kongsi. Ya. Dia membawa yang satu bawa umat Israel ke Samaria bagian utara di atas gunung. Yang Oh enggak gitu. Enggak langsung jadi Samaria dia bawa, bukan. Iya. Apa sih? Dimulai dari pecahnya kerajaan, betul. Ah, Tapi jadinya bangsa Samaria itu kenapa? Sampai dibenci oleh orang Yahudi kan? karena bangsa Samaria menyembah dewa-dewa, Kak. Ya, kenapa? Karena dijajah oleh Asyur. Oh, iya. Ingat ya, teman-teman, Israel terpecah 2. Setelah Salomo mati, yang jadi selatan itu Babel, Yehuda jadi dijajah Babel. Yang utara dijajah oleh Asyur, sehingga mereka kawin campur dengan bangsa tersebut, lahirlah yang disebut Samaria. Makanya orang Yahudi benci sama mereka karena mereka sudah kawin campur. Ya. Tolong bisa ya, harus bisa tuh. Samaria itu sejarah ya. Ke Ibu Rina sekarang ya, Bu ya.
Ya Pak. Karena Ibu juga sudah, Ibu MTH ya? Masih STH zaman ini. Oh. STH pertanyaannya harus sulit nih. Oke, ini Bu ya. Iya. Apa makna teologis yang Ibu ketahui tentang kitab Kidung Agung? Makna teologis. Teologis. Apa maksud kitab Kidung Agung itu? Ya, yang saya mengerti itu bahwa itu menggambarkan hubungan antara manusia dengan Allah yang begitu erat. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bu? Ya, Bu Rina ditemani dokter teologi di situ, jadi kayaknya gampang menjawabnya ya. Ada contekan dia. Udah betul, Bu, udah betul. Udah betul. Tambah Itu dikit lagi. malah yang ini suami mana nggak ada dokternya, nggak ada ininya Pak. Wih, tapi mantap ya ternyata Bapak ya. Jadi bilang tadi termasuk suami istri, saya bilang ya termasuk katanya. Nah, itu dia Bu. Kalimat lengkapnya seharusnya menjelaskan hubungan Kristus sebagai mempelai pria dengan manusia umatnya mempelai wanita. Iya. Jadi udah betul ya, mempelai pria Kristus, mempelai wanita adalah umat pilihannya. Itu arti Kidung Agung ya. Jadi teman-teman baca Kidung Agung itu kan bahasanya agak sensual ya. Tapi itu tidak sensual dalam konteks suami istri. Oke? Iya. Makanya kalian jangan terlalu banyak baca Kidung Agung dulu yang masih muda-muda. Jangan, Juli jangan ya. Oke, sekarang Tasya ya. Ya, Kak. Tasya karena anggota PA yang cukup senior, pertanyaannya harus sulit juga nih ya. Tasya, jelaskan maksud dari Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian itu tentang nubuatan tentang Mesias. Bukan sih, Kak? Ngomongnya jangan Mesias, terlalu jauh. Mesias itu bahasa orang yang dipahami umat Israel nanti. Sedangkan di situ belum ada Israel. Oh, nubuat apa namanya? Ayo. Ada keselamatan. Pakai keselamatan aja, jangan Mesias ya. Keselamatan. Apa bahasa Yunaninya? Proto. Apa? Proto-evangelium. Evangelium. Oh, ya. Iya. Nah, maksudnya apa itu? Apa? Meremukkan kepala, meremukkan tumit, itu apa itu? Di situ nggak tahu tuh, Kak. Oke. Yang lain ada yang tahu boleh menjawab atau nggak tahu juga? Ya, itu nubuatan keselamatan tentang Yesus menebus dosa di atas kayu salib. Jadi keturunan ular meremukkan tumit, artinya Yesus menderita di kayu salib. Tapi keturunan perempuan meremukkan kepala ular, artinya Yesus menang atas dosa. Oke, bisa ya? Itu adalah janji keselamatan Allah yang paling awal, Kejadian 3 ayat 15. Juli. Pertanyaan untuk Juli ini Dengar susah. musik kayaknya dia ini. Ya, Juli dengar ya. Iya, Bang. Apa
Apa maksud Yesus berkata, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Juli, pertanyaannya Juli, berarti kalau zina boleh diceraikan? Tonton YouTube dulu. Jawab aja, belajar. Kan belajar menjawab. Ayo, Juli. Kayaknya nggak tahu deh. Nggak tahu. Kayaknya. Teman-teman, ada yang mau kasih opini di luar Tasya sama Romi? Kecuali karena zina, berarti Yesus menyetujui perceraian kalau terjadi perzinahan? Pergi long. Pergi. Cuman Ati belum beli ya. Nggak ada yang tahu. Oke, jawabannya tonton di YouTube nanti ya. Akan diupload oleh Romi nanti ya, beberapa minggu lagi ya mungkin ya akan diupload. Ya. Sabar ya. Di situ penjelasannya tentang perceraian. Oke ya. Oh ya ya. Tapi saya belum baca buku Bapak ini, Pak. Udah saya ambil. wes, makasih Bu, mantap Bu. Di situ ada jawabannya Bu. Oh, saya belum baca. Iya, di situ ada jawabannya tentang perceraian Bu. Oke, semua sudah ditanya ya. Jadi teman-teman, kuis-kuis seperti ini melatih ingatan kita ya, memori ya. Perjanjian lama berapa kitab? Kita harus cepat bisa jawab. Ada 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Itu memori ya. Itu membantu kita sewaktu khotbah nanti. Oke. Kita selesaikan satu ayat terakhir, Roma. Ayat 18 ini menjadi ayat puncak. Ayat pamungkas yang sangat luar biasa di dalam perikop ini ya. Tadi sudah ayat 16-17, Injil itu kekuatan Allah, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Oke, ayat 18, ku baca ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Kebanyakan hamba Tuhan stop menjelaskan Injil di ayat 16-17. Nggak boleh. Ayat 18-nya harus diberitahu juga. Ternyata Injil menceritakan tentang murka Allah. Kita harus fair kalau jadi pengkhotbah. Jangan yang enak-enaknya aja diberitakan. Harus beritakan kalau nggak percaya Injil, maka siap-siaplah menerima murka Allah. Oke? Makanya kalimatnya sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan. Kefasikan di situ manusia melawan perintah Tuhan. Itu arti kefasikan. Oke? Kefasikan manusia tidak taat hukum Tuhan, melawan Tuhan. Oke? Kelaliman itu manusia menyakiti sesama manusia. Jadi kalau kefasikan hubungannya ke Allah, kelaliman itu hubungannya ke sesama manusia. Murka Allah nyata dari sorga, bayangkan, langsung dari sorga. Atas segala kefasikan yang melawan Allah dan melawan sesama manusia atau berbuat jahat. Dan, ini yang penting, menindas kebenaran dengan kelaliman. Terjemahan menindas itu surprise, menekan ke bawah. Ya, menekan ke bawah tapi naik lagi. Kita mungkin sering main, ada alat seperti itu ya. Kita tekan ke bawah, naik lagi, muncul lagi. Kita tekan ke bawah, muncul lagi. Apa itu? Alat macam apa itu namanya ya? Kayak per gitulah, kayak per ya. Ditekan ke bawah, naik lagi. Tekan ke bawah, ke bawah. Apa maksud Paulus? Kebenaran yang mau ditindas orang fasik yang nggak percaya Tuhan, tidak akan bisa hilang. Dia akan muncul lagi, naik lagi. Ditekan, muncul lagi. Ditekan, muncul lagi. Makanya dibilang Paulus, bagi orang yang tidak menerima Injil dan melawan Allah, mereka sedang mencoba menekan kebenaran. Mereka nggak mau dengar. Inilah orang-orang yang akan dimurkai oleh Allah. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita sudah berulang kali ke gereja mendengar Injil, tapi nggak berubah-berubah perilakunya, hati-hati.
Ini jangan-jangan orang-orang yang siap menerima murka. Wah, yang akan dijelaskan maksud. Bisa ya? Dia menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, teman-teman, kalau memang mau khotbah tentang Injil, boleh ambil dari ayat 16, 17, 18-nya jangan ditinggalin. Oke? Karena masih menggunakan kata sebab. Jadi Injil bukan hanya menyelamatkan, Injil bukan hanya kabar baik, tapi Injil juga kabar buruk buat kita para pendosa. Karena Allah akan menyatakan murkanya.